إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقرابته وذرياته ولبيت الكرام وإلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة العلماء العابدين والمفسرين والمحدثين وفقه وإمام المجتهدين وسفيد الدين بسم الله أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وشيخنا وشيخنا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبارها ونخص خصوصا إلى رسيخنا الكرام ثم إلى شيخنا الكرام ثم إلى رسيخنا ثم إلى سيد اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أعمال المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أعمال المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Maka wajib berzikirlah pada ketika itulah mereka yang jatuh daripadanya murtad itu, ia kembali dengan bersikrah kepada Islam. Nah, ini masih berkaitan dengan pembahasan yang 2 minggu yang lalu. Perlu saya sampaikan kembali sedikit bahwa
2 minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa murtad itu bisa ada 3 perkara atau bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, murtad yang disebabkan karena i'tiqad. Yang kedua, murtad karena disebabkan dari perbuatan kita, sehingga kita digolongkan menjadi murtad. Ada juga murtad ini sababiahnya atau yang berkaitan dengan perkataan. Jadi yang pertama i'tiqad, yang kedua fi'il atau perbuatan, dan yang ketiga adalah perkataan atau qaul. Nah, ketika seseorang dengan sebab perbuatannya atau dengan sebab perkataannya atau sebab perbuatannya sehingga orang tersebut jatuhlah atau menjadi murtad, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dia kerjakan, ya? Maka di pasal ini kita akan bahas itu. Ketika orang itu sudah jatuh murtad, apakah disebabkan karena i'tiqadnya yang berubah atau disebabkan karena perbuatannya sehingga dia dikategorikan sebagai murtad, atau juga karena perkataannya. Nah, ini ada apa yang mesti dikerjakan dan bagaimana cara melaksanakannya, gitu. Maka di sini dikatakan, maka wajib bersegera pada ketika itulah mereka yang jatuh daripadanya murtad. Artinya ketika orang itu jatuh ke dalam kemurtadan, maka pada saat itu juga orang tersebut wajib bersegera ya untuk kembali dengan segera kepada Islam. Ini wajib ya, karena kalau seandainya dia nggak bersegera kembali kepada Islam, ada beberapa konsekuensi yang nanti akan dia tanggung, gitu ya. Maka ketika jatuh murtad pada dirinya, apakah karena dari perbuatan, i'tiqad atau perkataan, maka dia wajib bersegera untuk kembali dengan segera kepada Islam. Dengan bagaimana? Dengan cara ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1, ya, dengan dia mengucapkan syahadat kembali, ya. Jadi hafal dah udah semua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oke, nanti kita lanjutin dulu, Bang. Ya. Ya. Nanti kita lanjutin dulu sebentar nanti. Jadi yang pertama syahadah. Ya, yang pertama adalah syahadah. Jadi dengan ia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi kalau saya pahami dari, pahami dari teks kitab ini, tidak diperlukan adanya saksi. Ya. Nah, itu. Tapi kalau mau lebih aman, mau aman nih. Mau lebih apik, kalau memang benar-benar bertekad mau kembali ke Islam, ya, kan bisa aja ada saksi nih, buat syahadat lagi. Tapi secara syarat-syaratnya di sini tidak disyaratkan untuk disaksikan adanya saksi ketika bersyahadat. Ya, gitu, ya. Nah, jadi begitu Bang Muslim ya. Iya, cuma ini ada cumanya. Selain syahadat, ada lagi syaratnya, dan serta ia meninggalkan daripada barang yang ada jatuh dengan dia. 1, dia syahadat. Kedua, dia tinggalkan apa yang sudah dia lakukan. Dia tinggalkan apa yang sudah dia katakan. Dia tinggalkan i'tiqad yang salahnya tadi. Ya, karena kalau syahadat kan kaitannya antara dia dengan Allah. Ya, yang paling inti adalah dia syahadat dan juga dia tinggalkan hal-hal yang membuat dia murtad. Apakah dari i'tiqadnya dia tinggalkan, i'tiqad yang memurtadkan dia, atau perkataan yang dia ucapkan sehingga dia menjadi klasifikasi murtad, dia tinggalkan itu. Makanya bukan syahadat dong, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi udah. Tapi ada kaitannya. Selain dia bersyahadat kembali,
dia pun harus meninggalkan daripada barang yang ada jatuh dengan dia. Artinya tuh hal-hal yang menyebabkan dia menjadi murtad dia tinggalin, gitu ya, dia tinggalkan. Nah itu satu ya, jadi satu syahadat, kedua meninggalkan pada apa-apa yang menyebabkan dia menjadi murtad. Dan wajib atasnya, nah ini yang ketiga, dan wajib atasnya menyesal. Nah, menyesal atas barang yang keluar ia jatuh ia daripadanya. Jadi pertama syahadat, kedua dia tinggalin, ketiga ada penyesalan dalam dirinya. Ya. Nah ya, ketiga benar-benar dia nyesal. Katakanlah kalau memang itu dalam bentuk i'tiqad, dia sudah beritikad seperti itu. Atau kalau memang dia berang mengatakan sesuatu sehingga dia menyebabkan menjadi murtad, dia menyesal mengucapkan itu. Atau dia melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu menyebabkan dia diklasifikasikan sebagai orang murtad, dia menyesal sudah berbuat seperti itu. Jadi saya ulangi, syahadah, kemudian dia meninggalkan apa yang dia sudah kerjakan atau lakukan atau katakan. Yang ketiga, menyesal. Harus ada kata nadamah, penyesalan gitu ya. Dan wajib atasnya menyesal atas barang yang keluar jatuh ia daripadanya. Menyesal. Itu ya. Terus selanjutnya lagi apa? Dan serta ia azamkan, yakni ia kuatkan hatinya atas bahwa tiada ia kembali kepadanya. Tuh, ini yang keempat. Jadi yang pertama syahadah, kedua ia meninggalkan hal yang membuat dia murtad, yang ketiga ia menyesal, dan yang keempat dia pun harus mencita-citakan, mengazamkan di dalam dirinya bahwa dia nggak bakalan melakukan itu lagi. Ya, istilahnya harus konsisten, harus ada tekad di dalam hatinya bahwa dia tidak akan melakukan itu lagi, bahwa dia tidak akan mengatakan itu lagi, dan dia tidak akan beretika seperti itu lagi. Ya, makanya tadi syahadanya memang nggak bersaksi. Biasanya kalau memang benar-benar jodoh menyesal, apa yang nangis? Nah, gitu, ya, gitu. Cuma jangan air mata buahnya, jangan. Gitu. Makanya yang biasanya kalau pada nyesel banget kan apa sih? Insya Allah, ya. Gitu. Nanya buat tobat doang, iya. Itu masih. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, intinya syarat sebenarnya pertama syahadat, kedua taubat. Intinya begitu. Taubat tadi, ya itu tadi. Ini taubat itu kan meninggalkan, terus menyesal, kemudian mengazamkan. Itu kan taubat begitu. Itu baru taubatan nasuha. Diwajibin sholat. Kalau diwajibkan sholat taubat enggak. Kalau mau sholat taubat enggak apa-apa, sunnah aja. Gitu, ya. Gitu. Jadi itu hal yang perlu dilakukan. Jadi saya ulangi lagi, ketika seseorang ada jatuh kemurtadan pada dirinya, apakah dari i'tiqadnya, apakah dari perkataannya atau dari perbuatannya, maka orang tersebut wajib untuk kembali kepada Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama dia harus syahadah. Yang kedua dia harus meninggalkan hal-hal yang membuat dia murtad. Yang ketiga dia harus menyesali apa yang sudah dia lakukan. Yang keempat, dia benar-benar harus mencita-citakan dalam dirinya, mengazamkan dalam hatinya bahwa dia tidak akan kembali kepadanya. Gitu, ya. Bahwa jadi yang keempat adalah ia mengazamkan, yakni kuatkan hatinya atas bahwa tiada ia kembali kepadanya sekali-kali bagi seumpamanya. Tuh, satu. Selanjutnya, jadi kalau tadi nyesel udah nih. Kemudian apa lagi? Dikodokkan barang yang luput daripada segala yang wajib syara pada demikian itu masa itu. Artinya begini, kalau orang itu umpama, ini umpama malam Senin ini dia jatuh murtad, kan gitu umpama. Nah malam Senin depan baru dia taubat, gitu kan? Nah kemudian bagaimana dengan sholat yang dikerjain? Wajib dikodok. Ya, wajib dikodok. Atau lagi waktu dia jatuh murtad nih, umpama dari bulan puasa jatuh murtad, ya umpama dia kagak mau puasa, dah gua mau udah kagak puasa dah, gua nggak yakin sama puasa itu nggak wajib. Wow gitu jatuh murtad udah.
udah gua puasa. Itu dong murtad. Ya itu kemarin lu gitu, itu lu jangan kuat nih. Awas tuh hati-hati tuh. Ya, puasa nggak wajib, udah puasa Ramadan maksudnya ya, puasa Ramadan nggak wajib, udah gua puasa dah. Nyampein gua doang sih, lidah gua balik puasa umpama. Kelaluan lu. Gitu, umpama ini mah umpama begitu. Tapi mah kadang-kadang dia nggak puasa bangga, gue tuh tanggrang. Ya, gitu, dah, ya. Tapi dia nggak ngomong. Gitu. Nah, jadi ketika dia tidak puasa, kemudian malam Senin depan dia mungkin dia dapat hidayah dari temannya atau apanya, sadar dia. Oh ya saya sadar nih, bener apa yang saya lakukan kemarin salah. Ya. Nah, setelah itu dia segera dia syahada dan sebagainya, maka puasa yang kemarin ketinggalan wajib dia qadha. Itu maksudnya. Maka yang konsekuensi ketiganya adalah diqadhakan barang yang luput daripada segala yang wajib syara. Kecuali mungkin ya jam segini dia jatuh murtad, sejam kemudian dia taubat dan lain sebagainya sesuai dari apa yang kriteria kita lakukan. Berarti belum ada kewajiban-kewajiban syara yang memang dia belum tinggal, dia belum jatuh qadha begitu mah. Gitu ya. Ini kalau seandainya diqadhakan barang yang luputnya, kalau ada sesuatu kewajiban yang sudah luput dia sudah tinggalkan, itu yang wajib diqadha. Ya, gitu. Diqadhakan barang yang luput daripada segala yang wajib syarat. Ada demikian nasihatku. Maka jika tiada ia taubat, nih. Ya. Maka jika tiada ia taubat dan disuruh ia taubat, tiada diterima daripadanya melainkan Islam atau dibunuh. Ini kalau kita pakai hukum yes. Jadi konsekuensinya kalau dia nggak mau bertobat, padahal dia sudah diminta untuk bertobat, dia kekeh nggak mau bertobat, konsekuensinya dua. Kalau berdasarkan hukum Islam, ya, pertama dia kembali ke Islam, yang kedua kalau dia nggak mau itu dibunuh, jatuhnya murtad, ya, gitu. Ya, daripada yang demikian itu melainkan dia Islam atau dibunuh. Satu, dua. Dan batal segala puasanya. Jadi segala ibadah yang sudah dilakukan hapus. Ya kalau dia nggak mau bertobat. Guru, Ya. ini mohon maaf nih. Seandainya dulu pernah mengatakan hal-hal yang kita nggak taunya itu murtad. Kata-kata seperti itu. Namanya nggak tahu nih. Dia nggak bertobat nih, itu gimana tuh guru? Udah sekian tahun. Oke, jadi permasalahannya adalah dia nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan termasuk klasifikasi murtad. Iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya, kalau dia nggak tahu, nggak ada masalah dan tidak dihukumkan murtad. Oh, gitu. Paling kita ngingetin, Oh. besok-besok jangan ngomong begitu lagi ya. Kalau ngomong begitu lagi, nih kasih tahu, itu udah termasuk klasifikasi murtad. Tapi akhirnya dia tahu nggak? Gitu. Ya, taunya pas ngaji begini nih. Ya. Ini orang Dia belum tahu gimana. ya udah tuh. Gitu. Ya. Yang nanya. Ya. Ya ini orangnya mana? Ya udah, udah tahu. Ya. Gitu. Ya tinggal syahadat lagi nih satunya banyak. Nih di sini nih banyak orang nih udah. Dia nasi kuning Dia lagi. belum tahu dia kata apa. Oh, Kan iya. gitu. Ya udah Ya. ini udah ngucap di sini. Itu kayaknya udah nggak diingin lah. Dia si kuning lagi. Oh, di luar tuh banyak tuh murtad tuh di luar tuh. Ya. Kalau kita ngaji-ngaji kan ada salah-salahnya. Ya udah ntar ngucap syahadat yang siapa? Ya. Disuruh ngucap Gitu. syahadat ntar ngaji. Jadi kan kalau kita begini, ya penyesalannya udah ada, gitu, udah dapat penyesalannya. Walaupun kan kita menyesal itu nggak nyesel buat itu keomongan begitu nggak kepenting. Yang penting mah kan hati kita. Kan ada orang yang nyesel buat nyesel banget. Besok mah kerjaan lagi dikerjain lagi. Yang dia orangnya banyak ini. Kan begitu. Ini penyesalan ini bukan penyesalan dalam kata-kata hanya dalam bentuk ungkapan, tapi lebih kepada realitanya mana kalau nyesel gitu. Ya, mana cita-cita kalian. Maka penyesalnya ini bukan hanya sekedar menyesal, tapi diimbangi dan dikuatkan dengan cita-cita dalam hati tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Ya, itu makanya kalau yang saya nggak tahu tuh omongan begitu kamu jadi motor, ya orang nggak tahu gimana.
Iya kan? Yang belum tahu, nah sekarang udah tahu, besok jangan kawin lagi udah. Kalau seandainya dia udah tahu seperti itu menjadi klasifikasi murtad, ente masih lakukan, jatuh murtad. Tuh yang di luar tuh awas tuh. Ya. Kalau tidak lalai, kita bayar dengan bodoh. Ya. Kalau lalai, bapak juga gini. Katakan, ya kalau kita nih, ya kita kan balik, katakan kelas SMP Daya, ya kalau sekarang kan kelas 5 SD baru balik caranya. SMP balik, udah punya bini, udah rajin sembahyang, udah rajin puasa. Bagaimana yang lain-lain kemarin dikodok, dibayar? Ki kodok ki. Ya, masih dibayar. Itu pelan-pelan. Pelan-pelan ki. Ya, gitu. Kan rata-rata emang kita kan begitu. Iya, udah punya bini, baru betul belum puasanya. Ya, Lampung juga orang malu bocah, dalam tahun buka mati cuma ngelepus mulu. Kan begitu, ya. Cuma bocah itu masih mending kadang-kadang udah punya cucu, alhamdulillah baru sadar. Bagaimana yang kemarin kelewatan? Kodok. Gitu ya, wajib dikodok. Tuh, ya. Makanya itu jeda antara kita. Karena kan orang jatuh kewajiban ketika dia usia balik, pada saat itu juga kita udah kewajiban menjalankan syariat agama. Makanya kita yang paham, ya sama-sama yang punya anak, jangan sampai terulang amanah kita. Kita mah kali bobol dulu, orang tua kita boro-boro kita belajar di begini, bisa ke kebun mulu, kan gitu. Ya sekarang mah kan pengetahuan udah banyak dari sini, internet dan sebagainya. Kalau bisa mah jangan kayak kita begitu. Artinya kita benar-benar ngawasin. Wah kayaknya dia udah bagus, udah suaranya udah bagus ini gitu. Udah tuh kalau dari situ tuh, udah kita kencengin tuh. Ya, jangan sampai ada yang lolos puasanya, jangan sampai sembayangnya ada yang ketinggalan. Tujuannya mah jangan kayak gua. Gitu ya, Pak. Iya, gitu. Jangan kayak kita udah kita punya utang, anak kita punya utang gituan juga lagi. Gitu, ya. Sekarang mau kebanyakan bapaknya. Gitu. Anaknya bener, bapaknya nggak bener. Begitu ya. Sekarang banyak begitu. Bapaknya jadi bener gara-gara malu sama anaknya. Iya. Gitu. Anaknya mau ke masjid mulu, bapaknya nggak kenal. Udah. Kita lanjutkan. Nah, jadi seperti itu, gitu. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Ya tadi kan konsekuensinya dari Islam, ya wajib masuk ke Islam, kemudian atau dia dibunuh dan batal segala puasanya, itu dari amalnya, dan sembahyangnya kalau dia mau tobat, dan segala ibadahnya seperti tayamumnya dan nikahnya itu batal. Pasah kuda, sekali lagi, ya seperti pernikahan siapa dulu ya? Asmirannya sama Jonas Revano, ya. Ya pertama kan si Aspiranda ini Islam, kemudian Jonasnya Kristen, masuk lagi ke Islam. Awalnya begitu, kemudian beberapa saat dia balik lagi ke Kristen. Sebenarnya itu nggak ada talak, nggak ada cerai, pokoknya rusak aja, batal secara hukum nikahnya, pasah koda, ya. Gitu, talak berapa? Orang udah rusak, udah nggak ada pernikahan, orang nggak ada pernikahan, mau dikata batal, mau dikata talak bagaimana? Rusak udah, secara hukum batal pernikahannya. Batal. Itu kalau laki Kristen istri Islam kayak. Oh ya, jadi lakinya Kristen, Ya bininya Islam. atau bininya Islam. Nah ini kalau di dalam hukum Islam nggak ada yang namanya istilahnya, nggak ada istilah perkawinan beda agama, nggak ada. Ya nggak ada. Artinya orang yang namanya membina rumah tangga pernikahan dalam Islam harus sama-sama Islam. Intinya begitu. Kalau umpama ada salah satu di antara mereka yang non Muslim, sekali lagi, maka secara hukum pernikahannya batal atau rusak. Bagaimana kalau jalannya ini? Itulah yang diistilahkan dengan zina seumur hidup. Iya, tapi dia masing-masing senang gitu agama gitu. Kita melihatnya kalau dari sisi negara sih mungkin memang ada yang membolehkan pernikahan beda agama, tapi di dalam Islam ya tidak ada istilah gitu. Nah iya gitu ya, karena secara hukum Islam
itu udah nggak dianggap ada, pernikahannya udah dianggap nggak ada gitu ya, gitu. Makanya yang kita khawatirkan kan begitu kadang-kadang. Jadi umpama salah satu pasangan ya, mungkin yang satu non muslim dan lain sebagainya. Nah, terutama nih kalau umpama laki-lakinya nih yang non muslim, itu kita khawatirkan banget kadang-kadang. So begini, bahwa kadang-kadang perempuannya muslim, lakinya non muslim. Pada saat dia menikah, ya masuk Islam, masuk dia ke Islam. Nah, setelah punya anak satu, dia balik ke agamanya. Lah kan perempuan lu bingung udah, lu bagaimana? Anak udah ada, ya dah gua ngikutin tuh. Polisi begitu ya. Ya dah gua ngikutin. Maka kamu ada bagaimana? Dia janji, ya tadi kalau habis nikah dia baru sunat. Begitu. Masih Islam. Ya. Tapi dia nikah udah, tapi sampai sekarang belum sunat. Nah, Bukan begitu. begitu. Gitu ini. Yang waktu ngasihin enak lagi. Mas loh. Gitu. Itu yang kita khawatirkan sama. Iya. Yang salah dengan jabatan. Dia sekarang ini ngakunya mau sunat dulu. Gitu. Ya kalau begitu kan perempuan udah mohon maaf dalam posisi yang lemah mau gimana? Nah, iya. Anak udah ada. Dan dia tebel. Dia tebel lagi dah tuh. Mau gimana lagi? Badannya seger. Oh, udah pas. Iya, ini kita ada ngalamin ini masih. Iya. Akhirnya kan berpikir begini. Aduh. Itu mah ya masalah agama sih kan ya kan lebih kan begitu. Iya. Masalah agama sih urusan di sana nanti. Yang penting sekarang kan makin itu repot kalau dulu. Aduh. Nah, ini makanya yang perlu kita hati-hati. Artinya bahwa sekali lagi untuk masalah pernikahan Islam tidak mengenal yang namanya Kalau jauh rumah gua mau sunatin aja udah. Ternyata gua sunatin aja udah. Gitu. Nah, jadi kalau memang dia murtad, tidak mau kembali kepada Islam, tidak mau bertobat, maka otomatis ibadahnya batal, ya ibadahnya sia-sia, yang gak ada nilainya, termasuk nikahnya, ya. Yang ketiga, tayamum dan nikahnya jika belum lagi ia dukhul, sekalipun belum dukhul, artinya belum berhubungan sama istri, dia udah balik lagi ke agama semula, tetap itu menjadi pernikahan yang tidak sah atau batal, gitu, ya pasah namanya, tuh. Dan demikian lagi yang sudah dukhul, ya, yang belum dukhul aja, ya, itu tetap batal, apalagi sudah dukhul. Tetap, walaupun yang saya katakan tadi, sekalipun sudah punya anak satu, punya anak dua, begitu salah satu pasangan umpama ada yang murtad, otomatis, ya, secara hukum maka pernikahannya adalah batal. Itu kan dia, tapi nggak agama aja nggak balik. Ya. Di kerjaan kelas sama itu, Ya. dia nggak balik. Tadi nggak sunat doang. Tadi Ya. janji mas sunat. Masalahnya sekarang begini, ya. Sunat itu memang sunnah muakkadah. Ya, memang wajib. Mau ke sunnah muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan. Kenapa sih sunat dikuatkan banget? Malah kalau untuk laki-laki wajib tuh. Ya, wajib sunat. Ya, Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Kalau seandainya orang nggak sunat, maka di ujung kuluknya itu banyak najis di situ. Udah. Ya, wajib itu. Ya, maka disitulah. Kalau seandainya dia nggak mau sunat, maka kita pertanyakan sekarang ibadahnya bagaimana? Kan begitu, ya. Bagaimana dengan ibadahnya? Gitu. Oh, jangan ibadah nggak ibadah. Ini juga menjadi penyesalan buat kita. Artinya bahwa maksudnya dia ke dalam Islam hanya kamuflase. Sekalipun demikian, kita belum bisa mengatakan bahwa dia kembali kepada agamanya. Tapi kan itu merupakan bagi saya pribadi itu udah menilai bahwa itu ciri-ciri bahwa dia udah lebih condong kemana. Kalau memang seandainya dia benar-benar mau masuk Islam, jalanin dong segala kewajibannya. Jalanin dong apa yang menjadi syariat Islam kalau dia yakin. Lah kalau seandainya kasus kayak Cing Dini tadi, kayaknya memang benar-benar cuma buat milikin itu bocah doang. Sekarang malah mobil bener. Kira-kira bilang begitu kali. Aki-aki orang boleh, aki-aki disunat tetap. Iya mah harus sunat wajib sunat. Mau orang Sunat. boleh disunat. Sunat, ya. Ngantri tuh. Ya, kalau memang dia dengan keinginan sendiri, artinya memang benar-benar pengen masuk Islam, mereka mau karena secara kedokteran memang sunat itu. Malah sekarang kan begini, orang yang non muslim aja banyak yang sunat. Sebenarnya mah, ya banyak yang sunat orang-orang yang non muslim aja banyak yang sunat. Karena bagi laki itu masuk wajib.
Ya, Ya maaf ya guru. Apa Ya. namanya? Kata guru kan tadi sunat itu ada makan wajib buat laki-laki. Ya. Nah bagaimana buat perempuan? Nah, kalau untuk perempuan hanya sunnah saja. cuma Iya. Ada yang daerah kata Sunnah. di sini mah kalau bayi nggak makan disunati perempuan lah. Iya, sunnah. Ada nih. makanya itu nafsunya gede. Iya. Perempuan gitu. Sunnah. Ya. Sunnah. Ya. Karena begini, Ayo, kalau nggak mohon kesunat maaf hari. nih, mohon maaf, kalau umpama Kawin lagi dah. laki-laki kan Nggak kalau kesunat. dia nggak sunat itu ketika dia beristinja atau dia cebok dari pipis, mohon maaf nih ya, harus dicelikin begitu. Kalau laki Kalau laki, ya, kenapa? Karena untuk membersihkannya, ya, gitu. Ya kalau perempuan kan nggak pakai, langsung dia udah selesai. Ya, Makanya iya. untuk perempuan sunnah saja. Tapi bagi laki wajib. Wajibnya itu karena berkaitan dengan ibadah. lagi gampang sih laki-laki mah. Ya, Yang gitu bisa cebok kan. Iya. Kalau perempuan ngebet dulu ngebet. Nggak paham sih gitu kan. ya, gitu. Iya ber. Jika tiada kembali ia kepada Islam, nah konsekuensinya kalau dia tidak kembali kepada Islam, ya di dalam iddahnya, ya itu udah apa namanya, udah batal, gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak kembali kepada Islam dalam masa iddahnya, nah itu udah batal buat apa namanya nikahnya, gitu. Kalau udah dukhul nih, dan tiada sah akan nikahnya, tuh. Dan haram makan sembelihannya. Jadi ada orang, ya tukang sembelih kali main begini, ya atau siapapun lah katakan begitu murtad, ya maka jatuhnya ya di sini katakan kita nggak sah, nggak boleh memakan sembelihan dari orang tersebut, gitu, orang yang murtad tadi, gitu. Dan tiada pusaka, iya artinya tidak bisa mempusakai, tidak bisa mewariskan, dan tidak tiada dipusakai akan dia, artinya dia tidak bisa mewarisi dan tidak pula bisa diwarisi. Ya, pokoknya ada seseorang ya, gitu, seorang orang tua punya anak, umpama anaknya ini murtad, maka anaknya ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, gitu, ya. Jadi nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau karena apa? Karena dia murtad, dan dia pun anak ini tidak bisa mewarisi daripada orang tuanya. Tidak bisa mewarisi dan tidak boleh bisa diwarisi, begitu kira-kira kalau murtad, gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dan tiada pusakaya dan tiada dipusakai akan dia, dan tiada disembahyangkan atasnya. Tuh kalau jam mati juga jangan sembahyangin udah, gitu ya. Dan tiada dimandikan, jangan dimandiin, gitu. Udah anyutin kali ya, gitu. Dan tiada dimandikan, dan tiada dikafankan, dan tiada ditanamkan, artinya tiada dikuburkan, jangan dikuburin orang muslim, gitu ya. Dan segala hartanya jadi baik. Nah ini kalau menurut hukum Islam, jadi hartanya itu menjadi harta rampasan, bolehlah diambil, gitu, kalau menurut hukum Islam. Oh, begitu kira-kira ya, itu konsekuensi kalau orang murtad tidak mau bertobat. Nah, Faslun, ini suatu fasal, dan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, yaitu ia tunaikan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia. Nih, sekarang kita berbicara tentang hal yang wajib. Jadi setiap orang yang mukallaf, sekali lagi kalau mukallaf itu apa sih? Nah, ini masalahnya. Orang yang mukallaf adalah orang Islam yang sudah akil balik, itu namanya mukallaf. Ya, akil balik mukallaf. Sering ngimpi. Ya, ada orang yang sudah apa namanya, orang ini berakal sehat, ya, tapi belum mencapai usia balik, belum mukallaf namanya. Contoh, umpama ada anak kita, ya, pintar buat bocahnya mah, gitu, ya, karena memang akalnya alhamdulillah sehat, waras, begitu. Cuma usianya masih 5 tahun, berarti belum balik. Berarti belum mencapai, bukan mukallaf. Artinya mukallaf anak yang seperti ini, ya, seperti itu belum berkewajiban untuk sholat, belum berkewajiban untuk puasa dan sebagainya. Atau ada sebaliknya, ada orang udah balik, ya, udah mencapai usia balik,
tapi akalnya nggak waras, sama nggak kewajiban juga. Makanya kalau nggak mau kewajiban, ya gila aja dulu. Kayak si Anen kali ya. Kayak si Anen. Gitu. Makanya Bang Edi, kalau ada orang, nih ada orang akalnya waras, sembahyang kagak mau, puasa kagak mau, dia padahal orang Islam, ya lebih dari gila itu mah. Iya, Anen gimana? Puasa misalnya kalau pisau, kasih pisau. Itu emang gak waras itu. Iya, makanya nggak waras. Kan tua bangka. Ya, itu namanya nggak mukalaf. Jadi mukalaf adalah orang yang syaratnya akil balik. Orang mukalaf itu apa? Orang yang sudah bisa dibebani kewajiban-kewajiban syariat. Ya, sudah bertanggung jawab ya kepada perbuatan sendiri. Mukalaf. Orang yang sudah bisa dibebani kewajiban-kewajiban agama itu namanya orang mukalaf. Orang yang mukalaf syarat yang kedua, akil balik. Udah gitu aja udah. Berakal dan mencapai usia balik. Kalau salah satu ini belum tercapai, berarti dia belum mukalaf. Jadi bedain ya. Orang yang mau balik belum tentu mukalaf. Kenapa? Belum tentu dia mukalaf. Karena siapa tahu dia udah balik tapi akalnya nggak sehat tadi. Atau ya bisa jadi orang yang berakal belum tentu mukalaf. Kenapa? Tadi dia berakal, tapi kan usianya masih anak-anak, maka dia belum mukalaf. Gitu. Lalu bagaimana tuh kalau anak kecil rajin sembahyangnya? Insya Allah mudah-mudahan orang tuanya pun mendapatkan pahala darinya. Amin. Gitu, ya, gitu. Nah, jadi di sini katakan dan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf itu ia tunaikan segala yang diwajibkan akan dia oleh Allah atasnya. Wajib itu. Dan wajib pula ia datangkan dia atas barang yang disuruh dengan dia. Artinya kita ini orang yang mukallaf wajib menjalankan apa yang Allah sudah wajibkan kepada kita, apa yang Allah sudah suruhkan kepada kita, apa yang Allah sudah tegakkan kepada kita, tinggalkan. Itu orang mukallaf, gitu. Wajib pula ia datangkan, menjalankan atas apa yang memang sudah disuruhkan, disuruhkan dengan dia, ya, dengan datangkan dengan rukun-rukunnya dan dengan syarat-syaratnya. Dan menjauhkan akan yang membatalkan dia. Nah, hal-hal yang membatalkan itu harus ditinggalkan. Ya, sholat kita harus kerjain dengan syarat dan rukunnya, ya, gitu. Jangan ini banyak di daerah-daerah kita, di masjid kita. Anak-anak berusia balik, sembahyangnya masih sembahyang anak-anak, bercanda dan lain sebagainya. Ini tugas kita semua sebenarnya. Tugas kita semua. Padahal dia usia balik. Dan udah kayak anak RW damar kan udah gede. Ya, balik. Iya. Udah akal balik. Maka hal-hal semacam ini, sekali lagi, hal-hal semacam ini Pak atau saudara-saudara semua, nggak bisa kita bebankan kepada orang bereja itu mah di masjid, urusan orang masjid aja nggak bisa Pak. Harus ada penekanan dari orang tuanya. Maka yang punya bocah-bocah yang udah balik di sini, saya sangat sekaligus saya ngomong gitu ya, baik pada hari Jumat maupun pada hari-hari biasa, tolong ya dikasih ujangan di rumah, dikasih saran di rumah. Niatnya kita mau Gitu, ada di ya. Niatnya kita sharing di mic. Kalau di kamu mana? Pakaiannya betul disiplin sama orang tuanya. Ya. Kamu sejid lah. Ya memang Iya. itu sih memang kewajiban orang tua. Iya disiplin. Ini mana kan pakai kaos korak. Jadi aja habis main pada saya ke masjid. Nah, Jadi sekali lagi ini adalah kewajiban kita semua. Karena ketika anak itu sudah mukallaf, maka sudah berkewajiban. Ini yang tadi dikatakan bahwa orang yang sudah mukallaf wajib menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepadanya, wajib mendatangkan, menjalankan apa yang sudah disuruhnya, dan juga menjaga agar apa yang menjadi kewajiban dia itu tetap berjalan sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan dari kewajiban-kewajiban dia. Umpama kalau seandainya sholat, ya katakanlah ada mulai sholat umpama, kemudian ada hal yang membatalkan, maka orang yang sudah mukallaf wajib menjaga sholatnya jangan sampai batal. Ya, jangan sampai dia dalam sholat itu mensia-siakan sholat itu sendiri. Nah, ini juga tugas. Makanya saya katakan tadi, banyak anak-anak kita ya, padahal usianya sudah usia balik, tapi di dalam menjalankan ibadah, terutama sholat yang kita lihat
kayak masih bocah begitu. Ya kenapa ini bisa terjadi? Pertama ya mungkin ya pengawasan dari orang tuanya kurang, ya penekanan dari orang tuanya kurang dan lain sebagainya. Ya banyak aspek yang mempengaruhi. Emang Ya, gitu. Kalau di masjid kan kadang-kadang serba salah kita omelin, terus ada yang ngomong udah orang ke masjid sudah omel gitu. Orang ke masjid diomelin. lagi ini ajak bapak lu ke masjid, bayang lu. Gitu. Cuma serba gua salah. ngomelin kata gitu. Kita nggak kasih, ya. Malah sudah bikin Iya. apa kita. Apalagi kalau Jumat Pak ini saya menjadi beban saya Pak. Ya. Kadang-kadang Jumat itu sampai ke depan Pak kedengaran. Apa besok bikin apa iya ini kita bikin CCTV, besok CCTV kita rekam, besok kita edarin di bocah ini jangan kasih masjid, bocah ini jangan kasih masjid, apa iya kudu begitu. Ya begitu, boleh juga begitu juga, masih Gitu. begituan. Ya, gitu. Dia niatnya pengen di belakang, udah kewajiban di depan. Ya, iya jangan gitu. Gitu. Artinya melalui cara ini saya minta ke teman-teman atau saudara-saudara atau bapak-bapak yang ada di sini, Buat tenteng aja. sama-sama kita bangun, sama-sama kita sadarkan diri kita, anak kita, keluarga kita, ya terutama dalam hal berkaitan dan dengan ibadah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi saya tidak apa namanya menunjuk 1, 2, 3 orang, tapi kita sama-sama termasuk diri saya pribadi juga harus tetap jaga, gitu. Kebanyakan sih kalau kita perhatiin begitu, jangan ke sholat. Ya kalau dia sholat nanti colek begini, lalu Ya. sholat. Kagak. Sini aja gini. Apa kalau ada makanan tuh tahiyat, baru tahiyat, udah pada nubruk. Berebut. Iya. Gue nanya dah, kalau status anak yang belum sunat, Nah, terus dibawa ke masjid kan ada yang mengatakan betul. Kalau anak yang belum sunat, ya ini kalau yang belum sunat ini kan masih bawa najis, makanya ada yang mengatakan kalau orang gemblong anaknya yang belum sunat, ini kan masalah fikih tahunya ya, belum sunat gitu, itu termasuk orang yang sholat bawa najis, maka sholatnya nggak sah. Makanya jangan heran kalau umpama ini Syafi'iyah banyak kan, ya yang kita pakai di sini. Nah, kalau begini, kalau umpama nih kita sholat, nih, ini kita sholat nih, ini. Kayak kita nggak begini nih. Di sini ada anak yang belum sholat. Kedudukan yang kayak kita itu udah termasuk daripada kita kena najis. Kayaknya dong tuh bro ya. Ya, iya, gitu. Apalagi kakinya diinjek. Nah, itu dia, ya. Sampai lagi tegambur dan sebagainya. berarti Gitu. membatalkan sholat dong ya? Termasuk yang batalkan sholat. Tapi ini kalau apa fikih ya, gitu. Tapi yang kita pakai itu, ya bisa jadi mungkin ada pendapat yang lain, tapi yang kita pakai itu, ya di situ, ya. Nah, jadi itu ke situ jalannya, Bang Wei, gitu. Nah, bagi anak yang belum sunat. Tapi kalau dengar Habib di kampung gunung, magit tadi karena kecil. Nah, ya kan saya bilang tadi masalah fikih ya. Iya. Ya, makanya karena memang dulu katanya Nabi, riwayatnya Nabi Iya. pernah Iya, menggamblok Anak. kecil ketika lagi sholat. sholat. Nah, gitu. Tapi kan riwayat ini pun nanti kita harus bahas lagi. Iya. Anak kecilnya siapa dan bagaimana? Udah sunat belum kan begitu? Ya, makanya saya katakan ini adalah masalah fikih yang di sini pasti ada istilahnya ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Gitu, ya. Ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Maka saya juga tidak bisa mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan itu paling benar. Enggak, ini masalah fikih. Bisa jadi ada pendapat yang lain gitu, ya. Emang pernah sih sering lihat, bukan sering sih pernah lihat begitu. Iya. Ini bapaknya lagi sholat dia ngamuk aja di belakang. Iya. Kenaan bocah. Iya. Nah, kali di misalnya di Madinah, Satu lagi nih bang, Ya. kadang kan anak kecil itu suka lari-larian tuh depan kita tuh, nah itu terkena hukum nggak tuh bang? Sedangkan kalau yang dewasa kan ya jelas. Ya, kalau anak kecil kan memang dia belum mengerti satu. Ya, sebenarnya yang disalahin yang anak kecilnya, yang bawa anak kecilnya salahin. Yang bawahnya. Yang anak bocah aja gak ngerti. Iya. Ya maksudnya dibicarakan apakah kita terkena hukum? Oh enggak ada Mereka masalah. hukum tuh. Ya bagi kita nggak ada masalah. Gitu, umpama nih kita lagi sholat, anak kecil ada di depan kita. Bagi kita yang sholat nggak ada masalah. Kena hukum ya. Gitu ya, nggak ada masalah. Artinya tidak membatalkan sholat kita. Cuma emang gak usuh aja, kalau bicara usuh begitu ya.
gitu. Padahal nggak ada kecil memang kagak khusus semuanya ya. Husu Bang. Emang sudah buat husu. Ya. Gitu artinya dari sisi ibadah kita ya nggak ada yang belum kita katakan bahwa sembah kita sah itu apa tidak sah gara-gara anak kecil itu beralian enggak gitu ya. Cuma masalahnya tadi yang mesti kita klarifikasi dan salahkan orang tua yang membawa anaknya gitu ya, sehingga mengganggu daripada kekhusyuan daripada ibadah gitu, itu aja gitu. Ini kagak berisik mah. Si mending. Ya. Dan menjauhkan akan yang membatalkan dia, dan wajib atasnya menyuruh akan orang yang ditegahkan meninggalkannya, disuruh untuk meninggalkannya. Artinya kita ini harus, ini disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar gitu, ya, suatu daripadanya, atau ia lihat mendatangkan dengan dia atas bukan jalan yang disuruh, dan wajib jika puasa mengerasi akan akan suruhannya ya, gitu ya. Artinya kalau memang di sini dikatakan kalau memang kita ini sebenarnya aplikasi daripada hadis ya yang diriwayatkan dari Sa'id bin Khudri rawal Muslim itu kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi, ya gitu, wazalika ala peraitan gitu. Jadi ini berkaitan dengan situ sebenarnya ya, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita baca dulu ya. Jadi kalau seandainya wajib jika ia puasa mengerasi akan suruhan, atau tegah jika tidak puasa ya inkari dengan hatinya. Nah ini yang saya katakan, kalau kita melihat kemunkaran ya, man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat akan kemunkaran wal yughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah ia merubah ya kemunkaran itu dengan tangannya. Ada juga yang menginginkan kalau mempunyai kekuasaan ya, tangan itu bisa jadi kekuasaan. Kalau memang ada kekuasaan di situ. Wa'ilam yastati, kalau memang tangan nggak bisa kita merubahnya, fabilisani, dengan lisan. Kalau dengan lisan wa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau seandainya dengan lisan juga nggak bisa, fabi qalbi, maka cukup dengan hati kita. Wazalika ata'abul iman. Itulah yang selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita bisa rubah, kalau kita bisa tegah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, karena kita punya kewenangan seperti itu. Kalau dengan kewenangan kita nggak punya, ya bilangin pakai mulut kita. Kalau pakai mulut umpama memang kita nggak mampu, ya katakanlah kalau kita bilangin orang itu bacok dan mudarat kepada kita, galakan dia, pokoknya menimbulkan mudarat lah buat kita. Padahal memang kita tahu munkar ya, karena orang zaman sekarang kan kalau salah bukan menggalakkan dia. Itu teh, tuh. Gitu, ya. Tapi lisannya, ya, ya dengan lisannya. Kalau dengan lisan umpama nggak mampu juga, fabi qalbi, udah dengan hati kita. Dengan hati bagaimana? Kita harus benar-benar mengingkari kemunkaran itu. Kita benar-benar tidak meridhoi hati kita akan kemunkaran itu. Ada kewenangan teh di hati lu mah. Ya, fabi qalbi itu hati. Karena dengan hati wazalika ad'aful iman, itulah sepaling lemah iman. Malah ulama yang mengatakan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib minimal dengan hati. Dikeroyok kita. Nah, ya kita lihat, makanya kita lihat PT. Ya kita lihat kewenangan kita sudah kita lakukan, ya kan, sebatas kewenangan kita, yaitu dengan tangan. Kalau dengan ke tangan dia tadi kagak bisa, dengan lisan. Dengan lisan nggak bisa juga, ya udah hati kita harus benar-benar beriktikad, berkeyakinan kita tidak suka, kita tidak ridho ya dengan kemunkaran itu. Sambil kita berdoa mudah-mudahan ya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesadaran. Itulah paling lemahnya iman. Jangan juga merubah pakai tangan nggak bisa, pakai lisan nggak bisa, malah ngikut dianya. Bayangkan begitu ngikut. Ini ngerepotkan. Gitu. Iya ngikut. Ini yang repot nih. Orang main jati lu gantiin. orang ditambahin gitu. Nah, jadi itu yang ikut. Jadi ini yang paling ringan ya. Dan paling ringan daripada dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Nah,
Kemudian juga dan jika tiada kuasa maka dengan hati, yaitu ingkar, ya, ingkarkan. Ya, jadi kita harus mengingkari ya kemaksiatan kemungkaran itu, dan ia jauhkan daripadanya. Ingkari, jauhkan. Tapi kalau kita lihat para nenek itu teh duluan minum. Kalau kita lihat orang kemungkaran dan RT yang dibilangin suruh. Ya artinya mungkin ya, sepanjang umpama kita pakai tangan bisa dan lain sebagainya, sekedar untuk koordinasi silakan. Kita dulu gitu. Ya koordinasi dulu, jangan sampai nanti ada hal-hal yang akan menimbulkan kedaulatan. Umpama ada kemungkaratan, RT ya karena ini kewenangan dia, ini ada ini, ayo sama-sama yuk kita ingetin yuk, makin enak. Ya sama-sama kita apa namanya kita bilangin gitu ya. Karena apa? Karena kalau dengan kewenangan mungkin Pak RT yang bisa, saya nggak bisa coba pakai lisan doang ini gitu ya, jadi bareng dah tuh Bareng kan enak gitu, jangan dari mereka aja dapat deh. Takutnya kalau main gubah aja kita namanya di kampung kan aparat perlu kita hormatin juga begitu ya. Jangan melancang, jangan melangkahi gitu, sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi sama-sama ya punya kewenangan, punya apa namanya tugas gitu ya untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Dan dari segala tempat berbuat maksiat, ya jauhkan daripada segala tempat berbuat maksiat itu, dan takut akan janji siksa Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan akan dia, dan janji pahala bagi orang yang meninggalkan dia. Ini juga menjadi hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengancamkan dengan siksa terhadap maksiat yang dilakukan. Tetapi Allah pun menjanjikan pahala, Allah pun menjanjikan apa namanya balasan yang setimpal atas kebaikan-kebaikan yang memang kita lakukan. Itu intinya adalah bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita semua, bukan hanya kewajiban RT, RW, polisi dan lain sebagainya, atau kewajiban ustaz, kiai dan sebagainya. Kewajiban kita semua gitu, cuma dengan taraf dan kewenangan yang berbeda-beda gitu ya. Kita ussalah wallahu a'lam bishawab wa ilahi narju wal ma'ab. Dan sekali Bapak sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Amin. Lu guru Yasin dulu ngopi. Yasin ngopi. Bismillah.